Yesus, Kaulah pengharapan. Nyatakanlah kasih-Mu kepadaku untuk mendengarkan doa dan permohonanku, dan berikan hidupku sejahtera. Mari bersiap mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 223, nomor 232, ayat 1 dan 2, Sian Sude Paruliana Arga. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah memelihara hati dan pikiranmu untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, saudara-saudari, remaja, para pendamping KKIP Yogyakarta. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dari kitab Markus pasal 8, ayat 31 sampai dengan ayat 38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Kekasih Tuhan, saudara-saudari,
remaja yang berbahagia bersuka cita hari ini, kira-kira Anda malu menjadi orang Kristen? Saya percaya bahwa kita semua bangga menjadi orang Kristen. Bangga menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bangga menjadi murid-murid Yesus. Bangga menjadi orang-orang yang mau menghidupi seluruh keinginan, maksud, dan kehendak Kristus. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan, di mana disebutkan di situ tentang hal-hal yang akan dialami oleh Tuhan Yesus dalam mewujudkan maksud Bapanya kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mengikut Dia. Yesus memberitakan dan mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bahwa anak manusia, yaitu dirinya sendiri, harus mengalami, harus mengikuti, dan harus meminum cawan penderitaan, cawan kematian, cawan pengorbanan, cawan salib. Namun dia akan dipermuliakan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Nah, inilah pemberitahuan pertama kepada para muridnya, walaupun nanti masih ada lagi saat waktu di mana Yesus kembali menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Namun di pemberitahuan pertama ini mengejutkan sekali. Mengejutkan bagi Petrus, mengejutkan juga sesungguhnya bagi para murid. Kok kenapa ya? Mesias, Raja yang diurapi oleh Allah untuk melayani Allah, untuk melayani umat manusia, untuk membebaskan umat manusia, malah harus menderita. Kenapa ya Raja yang notabene orang sosok pribadi yang paling dikagumi, paling dihormati, paling berkuasa, tapi toh ternyata harus menderita via dolorosa, jalan penderitaan, dihina, diolok, diejek, diludahi, dan malah harus mati di kayu salib. Ketika Petrus mendengar itu, ia tidak terima, lalu dia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus atas perkataannya itu. Bisa-bisanya ya, Petrus menegur Yesus ini hebat juga ini Petrus ini. Kira-kira kalian bisa menegur Yesus kira-kira? Ngapain lu ngomong begitu Yesus? Bisa-bisanya Yesus ngomong dia akan disalib, dia akan mati. Wong dia raja, kenapa harus mati? Umat Tuhan yang dikasihi Kristus, ketika Petrus menarik Yesus, lalu Yesus berpaling dan memandang murid-muridnya. Bukan malah ya seperti berterima kasih pada Petrus. Karena Petrus telah mendukung Yesus untuk tidak menderita. Ya. Memang ini Petrus ini sosok yang cepat-cepat ini ya. Waktu Yesus berkata dia akan mati, Petrus bilang, kemanapun engkau pergi, aku mau Yesus. Ke kematian, kemana, aku mau. Tapi Yesus bilang, hai Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkali aku. Ya, tapi firman ini mengatakan, menjelaskan bahwa Petrus tidak terima. Tentu kita juga tidak terima. Masakan pribadi yang sudah kita kagumi. Barusan saja Petrus berkata, ini Mesias, engkau Mesias. Ya, di ayat 28-29,
Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi, merujuk pada Israel kuno, yang diurapi itu adalah raja. Waktu Daud mengikuti festival pemilihan raja ya, di hadapan Samuel, seluruh anak Isai lewat. A lewat, B lewat, C lewat. Lalu yang kulitnya merah-merah, masih remaja seperti kalian ya. Ini dia, ini orangnya, kata Tuhan pada Samuel. Urapilah dia, lantiklah dia menjadi raja. Daud dilantik. Dilantik dalam arti diurapi, diminyaki, menjadi raja orang Israel. Nah, setelah pengakuan Mesias itulah, maka akhirnya Petrus tidak terima. Kalau saya pun di situ nggak mungkin terima ya. Syukurlah saya nggak di situ. Pastilah perasaan yang sama. Simpati yang sama ada pada kita ketika Yesus mengatakan dia harus mati. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kristus, bukannya mendapat apresiasi dari Yesus akan Petrus, malah yang dapat ialah dapat dampratan. Didamprat malah si Petrus ya. Yesus bilang, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Wih, bukannya terima kasih ya Petrus, lu dukung gua ini supaya tidak kena ludah, kena caci. Wah, malah Yesus bilang, nyahlah engkau iblis. Kira-kira Petrus yang iblis atau bagaimana ya? Ya, Petrus sedang diperdaya oleh iblis, bukan Petrus yang iblisnya ya. Kira-kira ini hati-hati ya. Di mina bobokan iblis bisa aja loh. Kalau Petrus mengakui Yesus itu Mesias, firman Tuhan mencatat itu datangnya dari Roh. Tapi kali ini ketika Petrus tidak siap mendengar perkataan Yesus, Yesus bilang, iblis, engkau. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Adik-adik, Amang dan Inang, para pendamping, konon katanya setiap penolakan akan keinginan dan maksud Allah itu adalah pekerjaan iblis. Menolak pikiran Allah itu adalah pekerjaan iblis. Menolak pekerjaan Allah itu adalah pekerjaan iblis. Apalagi menolak Allah ya. Sejarahnya Lucifer itu kan karena dia percaya Allah ada, tapi dia tidak mau mengakui. Nah, lalu dia atau ingin dia menyamai Allah, lalu dia ditendang. Jatuhlah ke tengah-tengah kita ya. Meraung-raunglah dia mencari mangsa dari hari ke hari. Umat Tuhan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah adalah salah satu pekerjaan iblis. Yang sementara memang Petrus sedang diperdaya. Karena itu hati-hati. Di sermon kita kemarin saya sampaikan juga, kalau Petrus bisa dipakai oleh Allah, sebaliknya juga Petrus bisa dipakai oleh iblis. Remaja, pemuda dan pemudi yang sedang beribadah hari ini, Allah bisa pakai luar biasa. Tapi jangan salah. Hati-hati, Anda juga bisa dipakai oleh, ya hati-hati, saya tidak mau bilang lah. Itu jauhi hal-hal yang merupakan pekerjaan iblis. Jauhi narkoba, jauhi pergaulan bebas, jauhi kenakalan remaja, jauhi hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Setelah Yesus mengatakan demikian kepada Petrus, maka kalau tema minggu kita berkata berhikmat di dalam Yesus, itu berarti
Kita diajak untuk memikirkan apa yang sedang Yesus pikirkan, apa yang sedang Yesus kehendaki, dan kita ada di dalamnya. Umat Tuhan, kalau kita membaca Filipi pasal 2 tentang pikiran Allah, tentang pikiran Kristus, di situ dapat diajarkan pada kita. Filipi pasal 2 ayat 5. Bolehlah saya buka sekali-sekali ya. Ada Hawa. Ya, enggak apa-apa ya. Karena kami hanya 3 orang sini. Di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai beberapa ayat kemudian tentang pikiran Allah, pikiran Yesus. Supaya kita ikut di sana. Apa itu? Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada pikiran dan perasaan Yesus. Kita diajak untuk ada dalam pikiran dan perasaan itu. Apa pikiran dan perasaan itu? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada sesuatu yang harus dilepaskan. Itulah pikiran. Jadi jangan ngotot bertahan begitu ya. Itu punyaku. Itu milikku. Aku anak Allah. Benar, Yesus anak Allah. Tapi semua itu dilepaskan untuk menginkarnasi menjadi manusia. Di dalam rahim Maria. Sebetulnya penderitaan Yesus sudah dimulai ketika dia ada di rahim Maria. Dia tidak mempertahankan milik yang harus dipertahankan. Nah, kira-kira adik-adik mau kasih laptopnya sama pendeta kah? Demi pikiran Allah, demi pikiran Kristus. Kira-kira adik-adik maukah merelakan uang jajannya? Ya, berapa kali satu hari makan ini? Remaja, pemuda, dan pemudi. Berapa kali satu hari? 3 kali ya. Itu makan ya. Makan minum ringan berapa kali? Beli gorengan kah? Beli bakso kah? Jadi kadang-kadang kerja kita itu makan begitu ya. Yalah, mbok kasih 3 kali porsi 3 kali makan dengan emang pendeta nggak apa-apa toh. Demi pelayanan. Tapi saya percaya sudah dilakukan. Amin. Ya, semua sudah melakukan. Apa yang dipertahankan dilepas demi pikiran Allah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wah, nggak bisa ngebayang nih. Kok Allah yang begitu agung dan mulia, rela-relanya hina seperti kita. Kok mau-maunya ya? Allah yang begitu agung dan mulia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wah. Saya rugi 20.000 aja udah segitu marahnya. Ya. Saya terlambat makan aja sudah marah-marah sama mama dan papa itu. Terlambat kiriman aja udah dibentak-bentak mamanya. Ya toh? Gimana mahasiswa dan mahasiswi ini? Terlambat 2 hari saja kirimanmu sudah marah-marah ini. Mama ingin saya terus kuliah ini? Atau mama saja yang kuliah tanpa ada uang? 2 hari Anda tidak bisa mengosongkan diri. Ya. Boro-boro, taat, setia sampai mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Firman Tuhan mencatat di hari ketiga,
dia dipermuliakan, dibangkitkan. Dan dalam perjumpaannya dengan para murid, dia dimuliakan pada hari kenaikannya ke surga. Itulah pikiran Allah, itulah pikiran Kristus, itulah perasaan Allah, itulah perasaan Kristus. Di pikiran dan perasaan itulah kita sekarang diajak oleh Yesus sehingga ia mendamprat Petrus. Kau ini hanya berpikir dari pikiran manusia, kemegahan, kejayaan, kehormatan, kesuksesan. Tidak bisa mengalami hal-hal yang sulit. Ya. Jadi remaja, pemuda dan pemudi, adik-adik semua, nggak boleh cengeng ya. Ya, nggak boleh cengeng lah. Yesus saja yang seperti anak domba dibawa ke pembantaian nggak cengeng kok. Ya tadi saya katakan kiriman 2 hari saja terlambat, sudah segitu marahnya. Jadi anak-anak Tuhan nggak boleh cengeng. Anak-anak Tuhan nggak boleh letoy. Anak-anak Tuhan nggak boleh lemah, lesu, lunglai, lemas, loyo, segala macam lah. Banyak L-nya begitu ya. Tapi harus tangguh, kuat. Pikiran dan perasaan Kristus ada pada pikiran dan perasaan kita. Lalu Yesus kembali pada konteks lain. Yaitu dia katakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tadi Yesus sudah menyangkal dirinya ya. Sebagai anak Allah pun dia merelakan itu. Demi kita. Ya. Menyangkal diri. Ya, adik-adik saya percaya ada aneka ragam status sosial kita semua. Saya yakin itu. Tidak semua kita merata. Ya, berbeda-beda status sosial kita. Tapi demi pikiran dan kehendak Kristus kita tanggalkan itu. Demi kebersamaan kita, ya. Demi kebersamaan kita. Kelebihan-kelebihan kita jangan menjadi penghalang supaya kita tetap menyatu dalam Kristus. Ya. Menyangkal diri. Lalu memikul salibnya dan mengikut aku. Pikul salib. Yesus ada di depan lalu kita ikut di belakangnya sambil kita pikul salib. Kira-kira begitu ya. Yesus ada di depan, dia juga pikul salib, lalu kita di belakangnya pikul salib juga. Nah, makanya masing-masing orang punya salibnya ya. Punya salib masing-masing. Apakah itu? Ya berbagai aneka lah. Ya, berbagai aneka. Nah mungkin sebagai orang Kristen kita memang ya di bangsa ini memiliki resiko tersendiri. Saya sih bercita-cita. Ya sekiranya saya sering bilang sama anak-anak ini, coba ya kalau kita pindah ke Australia ya, begitu ya. Mungkin ya sedikit lebih longgar begitu ya. Adik-adik ya, belajar yang baik, sukses. Nanti pindah ke Australia ajak Amang Pendeta ya. Di sana kayaknya lebih enak daripada di sini. Ya, saya pernah di Aceh 3 tahun, pernah di Riau 4 tahun, di sana ada Serambi Mekah. Aceh itu Serambi Mekahnya Indonesia, di Riau ada salah satu kota namanya Serambi Riau. Guru agama enggak ada loh. Kemarin saya bilang, kalau kita nona-nona, pemudi perempuan itu wajib pakai hijab. Wajib hukumnya. Pakai hijab ke sekolah, ke luar rumah, ke kantor-kantor, dan urus apa saja. Maka saya ya sekiranya kita bisa pindah ke Australia, begitu ya. Ini salib kita. Ini salib orang-orang Kristen mungkin di bangsa ini. Di salah satu pos pelayanan HKBP Sumatera Barat di Solok,
Boleh bersekutu, tapi tidak boleh memperdengarkan pujian. Ini salib orang-orang Kristen. Ini salib-salibmu. Ya. Hari-hari ini juga mungkin sebuah salib bagi kita. Kita tidak bisa mungkin kembali ke kenormalan sebelumnya. Kita beribadah di dunia virtual. Ya. Cuma konon katanya banyak orang yang ya mungkin berseloroh aja. Kita sedang ibadah virtual atau sedang menonton orang yang sedang beribadah virtual. Kira-kira begitu ya. Tapi kita sedang beribadah virtual karena ini Zoom. Ada komunikasi dua arah. Adik-adik, pemuda-pemudi, Amang dan Inang, para pendamping, kita ikut di belakang Yesus. Yesus telah memikul salibnya, kita pun harus memikul salib kita. Percayalah, salib kita tidak lebih berat dari salib yang Yesus pikul. Salib kita tidak lebih berat dari salib yang Yesus pundak. Salib kita lebih ringan dari apa yang Yesus bawa. Itu sebabnya Petrus, walaupun kita melihatnya sedemikian, ini Petrus adalah sosok yang betul-betul meneladani dan mengikut kisah Yesus. Petrus itu menurut catatannya, autobiografi Petrus, dia disalibkan loh. Petrus disalib tapi kepala ke bawah. Dia tidak mau mensejajarkan dirinya pada proses penyaliban seperti Yesus. Kalau Yesus disalibkan kan begini. Tapi kalau Petrus disalib tapi kepala ke bawah. Dia malu. Dia tidak mungkin setara. Maka saya katakan tadi, salib kita tidak lebih berat dari salib Kristus, walaupun itu sudah berat bagi kita ya, berat memang. Ya. Kalau kita di kampung dulu orang-orang kita memundak beban di bahunya ini, ya itu aja sudah berat begitu ya. Tapi itu hanya sebentar saja dari sawah ke pinggir jalan. Tapi ini sepanjang hidup. Di situ beratnya. Karena kita harus usung salib itu hari lepas hari sampai Kristus datang kedua kali. Itu yang berat. Kalau 1 hari aja enggak apa-apa. 2 hari enggak apa-apa. 3 hari enggak apa-apa. Tapi ini sepanjang ziarah hidup kita di bumi ini. Sepanjang itulah kita harus memikul salib kita. Siap? Siap ya? Pikullah salib-salibmu. Lalu yang kedua, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ada banyak orang yang menghindar ya. Menghindar dari dalam tanda petik resiko sebagai orang Kristen. Buktinya, banyak orang yang meninggalkan Yesusnya, meninggalkan Tuhannya. Ya. Jadi resiko hidup beriman itu, resiko mengikuti Kristus itu, ya acap kali diabaikan oleh orang. Sehingga dia berpikir dengan meninggalkan Yesus, ya karirnya mungkin lebih hebat. Ya uangnya segala macam bisa lebih. Tapi percayalah, Yesus katakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Bukannya malah untung meninggalkan Yesus, tapi malah buntung meninggalkan Yesus. Karena itu setia. Amin. Kalau PP Pemuda Pancasila, apa motonya? Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Sekali Kristus, selama-lamanya harus Kristus. Ya, harus begitu ya. Dengan segala resiko yang mungkin ada. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Umat Tuhan di Kisah Para Rasul ya,
bagaimana Stefanus mati martir ya. Pernah dengar kisah Stefanus? Pernah ya? Itu di Kisah Para Rasul, tatkala ia menyampaikan, ia menyiarkan tentang Kristus, lalu ia dilempari orang-orang Yahudi di hadapan Paulus. Dia mati martir menurut catatan firman Tuhan. Pembelaan Stefanus, Kisah Para Rasul 7, ya, ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Waktu itu Saulus baru bertobat. Malah dia kencang sekali untuk menyerang orang Kristen. Ya. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Ini. Stefanus diseret dan dilempari di luar kota dengan batu-batu. Kita bisa bayangkanlah itu ya. Dilemparnya bukan satu, dilempari loh, berarti berkali-kali. Ya, setelah mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jiwa mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Stefanus mati martir, mati karena setia dalam Injil dan kepada Kristus. Firman Tuhan katakan tadi di Markus pasal 8 itu, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ya. Jadi, mereka katakan Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, tidak mudah memang mengatakannya. Artinya apa? Ada kehidupan setelah kehidupan hari ini. Ayat berikutnya dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Umat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, memang pasti apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, kita pasti mengupayakannya demi kebahagiaan kita, demi hidup kita. Bahkan demi umur panjang. Nah, sekarang kan khususnya perempuan-perempuan ada anti-aging begitu ya. Apa itu maksudnya itu? Anti penuaan gitu ya, anti penuaan dini. Pernah dengar? Pernah pakai? Kira-kira Anda sudah pernah diteliti, diperiksa, oh ini 15 tahun lebih muda dari yang seharusnya. Bahagiakah Anda mendengar itu? Kalau Anda lebih muda 10 tahun dari umur Anda. Nah, umurnya memang sudah 35, tapi penampakannya seperti umur 25. Bahagia tidak? Bahagia. Tapi kalau sebaliknya, umur 25 tapi penampakan seperti umur 40 bagaimana? Resah enggak? Maka pakai anti-aging, gitu ya. Anti penuaan dini. Umat Tuhan, konon katanya di berita Euronews 9 September 2021, Jeff Bezos, kenal Jeff Bezos ya? Tulang Jeff Bezos kenal ya? Itu amang boru saya itu. Yang punya origin ya, Amazon, itu marga Panggabean juga itu. Jeff Bezos Panggabean. Jeff Bezos Panggabean ini katanya ingin hidup selama-lamanya. Ya, ingin hidup selama-lamanya. Lalu dia katanya menginvestasikan uangnya 3,7 triliun di perusahaan Altos Labs, sebuah lembaga riset atau penelitian dengan fokus bagaimana cara membalikkan proses penuaan sel dan memperpanjang umur manusia. Kalau Khairil Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, Jeff Bezos lebih dari situ. Aku ingin hidup selama-lamanya. Mau hidup selama-lamanya? Mau? Mau hidup selama-lamanya?
Gimana? Enggak mau ya? Saya maulah. Tapi bukan dengan anti-aging. Bukan dengan obat herbal. Bukan dengan kekuatan lain. Tapi saya mau hidup selama-lamanya bersama Yesus yang adalah jalan kehidupan. Ya. Di lembaga riset Altos Lab itu malah diundang para peneliti dari kampus-kampus dengan gaji 14,2 miliar 1 tahun. Bisa bayangkan itu, 14,2 miliar 1 tahun gajinya. Wah, gimana itu ya uang 14,2 miliar ya? Paling uang yang bisa saya pegang mungkin 500.000, 1 juta begitu ya. Nah ini 14,2 M gajinya 1 tahun. Tapi jauh sebelum itu juga sudah ada lembaga riset yang mencoba untuk memperpanjang umur manusia. Tapi konon katanya hasilnya masih nihil sampai sekarang. Nah, nihil ya. Jadi panjang umur hidup selama-lamanya itu dari upaya kita nonsen. Tidak bisa. Hanya dari sudut Allah. Ya, hanya dari sudut Allah. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup selama-lamanya. Ya maunya dikasih aja uangnya itu sama kita riset Alkitab saja ya. Kita teliti Alkitab, bagaimana cara hidup selama-lamanya. Umat Tuhan, kekasih Kristus, baiklah kita meraih apapun di muka bumi ini. Baiklah kita memperoleh segala sesuatunya. Tapi pergunakanlah semua itu demi menuju keselamatan di dalam Allah. Demi meraih kehidupan yang abadi. Demi meraih kebahagiaan yang kekal di dalam Kristus. Allah tidak melarang siapapun untuk meraih apapun. Tapi pergunakanlah apapun untuk menjadi jalan jembatan bagi kita, menghantar kita ke kehidupan selama-lamanya yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat berikutnya, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila datang kelak dalam kemuliaan Bapa. Di awal tadi saya katakan, Anda malu jadi orang Kristen? Tidak. Anda malu jadi orang yang menghidupi kehendak Kristus? Tidak. Kalau Anda tidak malu hari ini tentang Kristus, maka Kristus pun tidak malu nanti berkata tentang Anda. Kalau Anda malu hari ini, maka Kristus pun malu nanti. Ya. Tetapi jika kita setia, jika kita berani, jika kita merdeka untuk menyaksikan Kristus, maka Kristus juga akan menyaksikan kita. Menyaksikan nama kita. Mengakui kita sebagai anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk terus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh firman-Mu yang mengajarkan dan menjelaskan kepada kami tentang jalan penderitaan yang akan ditempuh oleh Kristus demi keselamatan kami. Kami mau mengikuti Engkau. Kami mau berani menyaksikan Engkau. Oleh karena itu ya Bapak, berkatilah khususnya remaja, pemuda dan pemudi dalam tumbuh kembang mereka dari sisi iman kedewasaan. Biarlah berkati mereka dari sehari ke sehari. Di tengah segala pergumulan-pergumulannya, di tengah segala perjuangannya, di tengah segala hal-hal yang dihadapi mereka hari-hari ini. Berkati para pengurus, berkati semua, agar tetap setia dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah gerejamu. Di
Lindungi sertai mereka, bungkus tutup dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. So, mereka sehat, selamat, jauh dari pandemi, jauh dari hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah mereka terus terpaut pada Tuhan. Tetap rindu akan persekutuan dengan Tuhan. Berkenanlah atas semua ibadah kami. Ampuni kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah ini. Allah berfirman, "Aku ingin mengikut Yesus dalam juru selamat, dan ku bahagia penuh." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Ikut dikau saja Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan. Pada akhir pujian ini, jemaat diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Salam. Kekasih Tuhan, pemuda dan pemudi remaja,
yang beribadah bersama pada minggu hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, supaya kita tetap dapat melaksanakan segala kegiatan kita. Salam sehat, Horas, Tuhan memberkati. Bang Lotar, mohon maaf suaranya nggak masuk, Bang. Masih belum, Bang?